Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, hingga di saat kali ini kita bisa menikmati nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, termasuk nikmat ya adanya fasilitas jet yang kita manfaatkan dan sebagainya. Maka untuk itu semua nikmat ini para jamaah sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak, harus kita manfaatkan untuk kebaikan, harus kita manfaatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena memang nanti semua nikmat-nikmat yang kita rasakan ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat At-Takasur itu ya. Gimana? Tsummalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian pasti benar-benar ya, latus aluna ya, pasti benar-benar kamu akan ditanya. Kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan. Nah, maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya harus kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara perkara yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita manfaatkan untuk kita belajar ya, belajar bersama, yaitu termasuk juga belajar yang ilmu yang sangat penting ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa, ya kita lanjutkan pelajaran kita ya, masih dari kitab Dursul Lughah Arabiyah li Ghairi Natiqi Nabiyha karya Dr. F. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Baiklah para pemirsa, di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai dari kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-9, latihan yang ke-10 ya. Latihan ke-10, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang ke-11. Nah, kita sambung dengan latihan yang ke-11 dari pelajaran ke-9 ini, kitab jilid yang kedua. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya, halaman 68, halaman 67 ya, halaman 67. Baik, di bagian atas di sana ada latihan ke-11. Nah, apa yang disampaikan mu'allif di latihan ke-11 ini? Ya, mu'allif menyampaikan perintahnya adalah ta'ammal al-kalimatal atiyah ya. Jadi renungkanlah kata berikut ini. Baik, di sini ada kata makna. Ya, lalu diiringi dengan maknahu dan diiringi lagi dengan maknaha. Baik, coba kalau kita merenungkan tiga kata ini. Makna, maknahu, maknaha. Apa bedanya? Baik, yang pertama, yang jelas bedanya adalah yang pertama itu cuma makna, tidak ada tambahannya ya. Lalu yang kedua ada tambahnya hu. Nah, makna hu. Lalu yang ketiga ada tambahnya makna ha. Nah, baik. Nah, selanjutnya apa lagi yang berbeda dari ketiga kata ini? Ya, yang berbeda dari ketiga kata ini adalah untuk kata yang pertama makna itu apa? Alifnya dengan alif maksur atau alif yang seperti ya itu, tapi tanpa titik, itu ada alif ya, tanpa titik. Ya, seperti ya tanpa titik. Makna. Adapun yang kata kedua dan ketiga itu ternyata di sana tidak seperti itu alifnya, tapi alif tegak ya. Maknahu, maknaha. Nah, pertanyaannya mengapa kok demikian? Nah, baik, nah jadi untuk kata benda ya, kata benda yang diakhiri dengan alif maksurah seperti ini, atau alif yang kalau bahasanya orang Jawa itu alif bengkong gitu ya, bukan alif yang lurus ke atas. Nah, ini namanya alif tapi bukan yang lurus ke atas ya. Nah, kata benda yang berakhir dengan alif seperti ini apabila dia digabungkan dengan dhamir muttasil setelahnya ya, maka dia penulisannya dia berubah menjadi tegak ya. Dia karena ada yang mengikuti di belakangnya, dia menjadi tegak, atau dia ada yang menyangganya lah gitu ya. Jadi tidak jatuh lagi. Nah, tidak tidur lagi ya.
Nah, jadi kalau misalkan yang kedua itu ditambahkan dengan dhamir mutasil hu. Ya, kalau yang ketiga ditambahkan dengan dhamir mutasil ha. Jadi maknahu, maknaha. Nah, pertanyaannya apakah penggunaan kata seperti ini juga ada dalam Al-Quran misalkan seperti itu? Karena kan Al-Quran sebagai rujukan kita, kitab yang paling sahih, paling fasih dalam bahasa Arab. Apakah memang ada yang seperti ini? Ya kalau kita mau lihat dalam Al-Quran ya ada gitu kan. Contohnya misalkan ada kata apa? Kata kodo, ya kata kodo. Kodo itu dia berakhiran dengan apa namanya alif maksurah, ya alif yang seperti makna itu. Nah, ketika dia disambungkan dengan dhamir mutasil ya, maka alifnya berubah menjadi berdiri, menjadi kodoha. Nah, itu misalkan bisa dilihat di surat Yusuf ya, surat Yusuf ayat 68. Kodoha, do-nya di situ menjadi dengan alif berdiri. Atau misalkan di dalam surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah 144 di sana kita mendapatkan ada kata tardoha. Tardoha kalau kita lihat kata aslinya dari ridho. Ridho itu juga diakhiri dengan alif maksurah seperti ya itu. Ya alif yang seperti ya tapi tanpa titik ya. Nah, dia kalau dalam ini apa namanya dalam Al-Baqarah itu dia menjadi tegak. Tardoha karena diiringi dengan apa? Diiringi dengan dhamir mutasil setelahnya. Atau misalkan di surat Fussilat ayat 12 juga. Surat Fussilat ayat 12 insya Allah juga berfirman faqadahunna ya, faqadahunna. Nah, di sana ada qadha diiringi dengan dhamir hunna ya, faqadahunna, maka alifnya menjadi alif berdiri. Baik, nah itu ya. Jadi ya pelajaran ke-11 ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya atau dari latihan ke-11 ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita mendapati kata yang diakhiri dengan alif maksudnya alif seperti ya itu ya, alif seperti ya. Nah, lalu kemudian disambung dengan dhamir yang muttasil di belakangnya, maka dia berubah menjadi alif yang tegak ya, alif tegak. Nah, baik itu ya kira-kira jelas ya insyaallah. Nah, selanjutnya kita sambung kepada latihan yang ke-12. Nah, di latihan ke-12 perintah dari mulai bersama ya, ta'ammal al-kalimatil atiyah, renungkan ya kata-kata berikut ini. Nah, coba kita lihat kata yang pertama. Di sana ada kata min ditambah ma. Min itu termasuk huruf jar. Ditambah dengan ma, ya ma itu adalah ma istifham ya, ma yang berarti kata tanya. Min dengan ma maka artinya dari apa? Min ma dari apa? Nah, di dalam penulisan bahasa Arab kalau kita mendapati ada ma istifham seperti ini, ma yang kata tanya seperti ini, didahului oleh huruf jar ya, apakah itu min, bi, li, an ya, itu sebagaimana dalam contoh itu ada 4 itu ya, maka mahnya ini ditulisnya pendek, alifnya tidak ditulis, sehingga menjadi apa? Min dengan ma menjadi mimma ya, mimma. Kemudian bi dengan ma menjadi bima, bukan bima tapi bima. Li dengan ma juga menjadi lima, pendek, tidak dibaca panjang, bukan lima, tidak ya. Dan kemudian juga an dengan ma itu menjadi amma ya, ma-nya pendek. Nah, itu kaidahnya dalam penulisan seperti ini ya, dengan ada huruf jar yang 4 itu min, bi, li, an ditambah dengan ma, maka ma-nya menjadi ma pendek tanpa alif. Baik, nah kita lihat contoh-contohnya misalkan di sana. Min dengan ma. Min ditambah dengan ma. Menjadi apa? Mimma. Mimma ya, menjadi mimma. Contohnya adalah mimma khalaqallahul insana. Dari apa Allah telah menciptakan manusia? Maka jawabannya adalah khalaqahu min tin. Ya, dia telah menciptakannya. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu min tin, dari tanah liat. Taib yang kedua contohnya bi dengan ma menjadi bima. Nah, kalimatnya apa? Bima qatalta al hayyata ya. Dengan apa? Bima dengan apa ya? Dengan apa? Nah, kamu telah membunuh ular. Maka dia menjawab qatal tuha bil hajar. Saya telah membunuhnya dengan batu. Contoh yang ketiga ya. Li dengan ma menjadi lima. Ini kan li itu kan untuk, ma itu apa? Untuk apa? Ya, kalau dalam bahasa kita bisa bermakna mengapa? Ya, mengapa? Alasannya apa? Mengapa? Nah, ini misalkan contohnya di situ lima kharajta minal fasli.
Ya, mengapa atau untuk apa kamu keluar dari kelas? Ya, akan dijawab, kharajtu li'annani maridun. Saya keluar ya karena saya sakit. Nah, jadi saya keluar karena saya sakit. Jadi, ya, terakhir ya contohnya dengan an dengan ma. An tentang ma itu apa? Jadi amma tentang apa? Ya. Kemudian di sana contohnya amma bahasta fil madrasah. Ya, tentang apa yang kamu cari di sekolah? Ya, maksudnya kamu itu sedang mencari apa gitu di sekolah. Nah, maka dijawab bahas tuan saati, ya saya sedang mencari, saya telah mencari ya bahas tuan saati, yaitu tentang jam tanganku atau jamku. Ya, dia mencari, berarti maknanya dia mencari jamnya. Contoh lain, amma sa'altal mudarrisa, tentang apa yang kamu tanyakan kepada, yang telah kamu tanyakan kepada Pak Guru. Maka dijawab sa'altuhu, ya saya telah bertanya kepadanya anil imtihan, tentang masalah ujian. Baik, nah ini contoh-contoh di dalam bahasa Arab penggunaan ma kata tanya, ma istifham yang didahului dengan huruf jar, diantaranya min, bi, li, dan an. Nah, ternyata ma-nya itu dibacanya pendek, tidak dibaca panjang. Nah, pertanyaannya, apakah yang seperti ini juga ada dalam Al-Quran? Ya, ternyata banyak dalam Al-Qurannya. Misalkan contoh yang pertama, min dengan ma, min, mimma. Itu misalkan bisa kita lihat di dalam contohnya surat At-Tariq, ya, surat At-Tariq ayat ke-5. Allah berfirman apa di sana? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, bukan mimma, tidak panjang tapi pendek. Mimma khuliq, ya. Jadi di situ dalam surat At-Tariq ayat ke-5. Jadi falyanzuril insan, maka hendaklah memperhatikan al-insanu manusia, mimma, dari apa khuliq, dia diciptakan. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, dari apa ya dia diciptakan. Nah, contoh berikutnya bi dengan ma. Dalam Al-Quran ada gak yang dibaca pendek bima? Ya ada. Contohnya misalkan apa? Di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 35. Allah berfirman di sana bagaimana? Allah berfirman, ya, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalin. Nah, ini kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba, ya. Yang mana ketika burung hudhud diperintah Nabi Sulaiman untuk mengirimkan surat kepada Ratu Saba mengirimkan utusan kepada Nabi Sulaiman untuk membawa hadiah. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengembalikan utusan itu. Di sini ya Ratu Saba dalam ayat ini, ya, dengan ayat ini Ratu Saba mengirimkan utusannya untuk membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dia bertanya, bima yarjiul mursalin, dengan apa nanti para utusan ini akan kembali, ya. Maksudnya membawa apa ketika dia kembali nantinya. Nah, baik. Nah, kemudian contoh yang lainnya, li dengan ma, 5. Ya, yang dibaca beda dalam Al-Quran 5. Itu ada nggak? Ya ada. Misalkan ini ada lumayan banyak dalam Al-Quran, ya. Misalkan kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 65. Allah berfirman di sana, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya. Jadi di sana Allah menanyakan kepada orang ahli kitab, wahai ahli kitab, ya. 5, mengapa, ya? Mengapa kamu berdebat tentang masalah Nabi Ibrahim, ya. Taib. Terus contoh lain nanti juga ada, ya. Misalkan dia juga masih dalam surat Al-Imran, Allah berfirman di sana misalkan apa? Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya. Jadi di sana Allah menyatakan kepada orang-orang ahli kitab, wahai ahli kitab, mengapa kamu itu kafir, ya, mengapa kamu itu kafir kepada ayat-ayat Allah, dan kamu itu tahu, kamu itu ngerti, kamu itu menyaksikan bahwasanya itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 di sini dibaca pendek, tidak dibaca panjang.
Kalau an dan ma contohnya apa? Ya contohnya sangat masyhur ya, an dan ma yaitu di juz amma ya, awal juz amma surat An-Naba ayat 1 Allah berfirman di sana apa? Amma yatasaalun ya. Jadi tentang apa? Mereka saling bertanya-tanya. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua latihannya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, latihan 11 dan latihan 12. Alhamdulillah dari situ ya penggunaan istilah dalam bahasa Arab ini juga kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu senantiasa menjadi kitab rujukan bagi kita selaku umat Islam ya, baik dalam hukumnya, dalam akidahnya, juga dalam bahasanya, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih dan paling paling dalam maknanya. Baiklah para pemirsa, ya mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila di dalam penyampaian ini ada kurangnya, ya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni saya dan juga mengampuni para pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.